Oh, and yo, what up? We're back, guys. Oke, kita udah kembali. Ya, triple plastik tadi kita sampai mana? Ini triple plastiknya. Hah, keunikan triple plastik. Triple plastik itu terbagi dari 3 bagian, yaitu acelomata, pseudocelomata, sama celomata. Oke, apa sih celomata-mata ini? Ya, bukan, kita nggak bahas ais, nah ya, kita bahas rongga. Celom diambil dari kata rongga. Oke, rongga. Ya, tripoblastik terbagi dari 3. Tripoblastik memang ada 3 bagian. Oke, ekto, meso, endo. Tetapi tripoblastik terdiri dari 3 lagi. Ada acelomata, pseudocelomata, sama celomata. Bedanya apaan? Kalau acelomata, A itu kita kenal dengan tidak ada. Oke, dan celom artinya rongga. N aja nah, celom. Celom itu adalah rongga. Oke, moral orang bermoral, amoral tidak bermoral. Oke, ya, fertilasi seksual berarti apa secara seksual? Menggunakan alat kelamin. Reproduksi aseksual tidak menggunakan alat kelamin. Oke, ya, empati, peduli, apati ya tidak peduli. Jadi kalau kalian lihat ada kata A itu berartinya enggak. Celomata, celom rongga, celomata berarti enggak berongga. Ini contohnya adalah tipe triple plastik yang tidak ada rongga antara ekto sama endo. Loh Pak, ini kan rongga ini ada rongga di dalam. Enggak. Nah, itu nggak dihitung dari dia punya endodermis, tetap semua ada rongga. Kalau nggak ada rongga gimana dong hewan bisa makan? Masuk ke dalam tubuhnya. Tetap harus ada rongga. Cuman yang antara endo, oke, lihat lapisan endo sama ekto, itu tuh tidak ada rongga sama sekali. Ya, dia punya mesoderm, oke, itu nempel antara ekto sama endo. Itu makanya namanya acelomata. Berbeda dengan pseudocelomata. Berbedanya apaan? Masih ingat pseudopodia, pseudo palsu, pseudopodia kaki palsu. Pseudocelomata itu adanya rongga, lihat kan, antara ekto, lihat, sama endo. Di sini tuh ada rongganya. Oke, jelas banget rongganya. Ya, tetapi kok dibilang pseudo artinya kenapa? Karena meso ini, lihat yang meso ini, ya, dibilang pseudocelom. Yang mesoderm ini dia tuh hanya nempel pada ektoderm. Lihat, kalau di sini kan ektoderm, endoderm, mesodermnya itu nempel dari ekto ke endo. Karena nempel semua kan nggak ada rongga di antara sini, makanya acelomata. Kalau di sini ada rongga, pseudocelomata. Tetapi karena dia hanya nempel di dinding bagian ekto, makanya maksudnya pseudocelomata. Berbeda dengan nah ini dia, celomata. Celomata itu artinya apa? Dia punya rongga-rongganya ini sempurna. Kenapa? Lihat antara ekto sama endo, ini tuh ada rongga. Rongga yang dibentuk oleh siapa? Oleh mesoderm. Tetapi lihat dinding-dindingnya, mesoderm ini dia nempel pada ektoderm. Oke. Sekaligus dia juga nempel pada endoderm. Kalau ini kan enggak. Yang di pseudocelomata tuh dia cuman mesoderm itu cuman nongkrong nempel pada ektoderm. Endoderm ada mesodermnya? Enggak ada. Oke. Dia hanya nempel pada ektoderm, tidak nempel pada endoderm. Kalau misalnya celomata, mesodermnya dia nempel pada ektoderm, terus dia juga nempel pada endoderm, tapi tetap menghasilkan rongga. Kalau di sini, mesodermnya acelomata ya, dia nempel pada ektoderm, nempel juga pada endoderm, tapi tidak ada rongga. Itulah yang membedakan antara acelomata, pseudocelomata, sama celomata. Ingat, acelomata itu artinya tidak berongga. Oke, mesodermnya tidak memiliki rongga. Pseudocelomata, mesodermnya membentuk rongga tapi hanya nempel pada ektoderm. Yang celomata itu membentuk rongga tapi dia nempel pada ektoderm sekaligus sama endoderm. Acelomata contohnya adalah flatworm, cacing pita. Pseudocelomata contohnya itu adalah roundworm, kita cacing gulung, atau kita kenal dengan nematoda. Sama ini cacing tanah, Annelida.
Gimana sih? Kita lihat dari pertama, flatworm. Ini dia, nak. Untung Bapak udah simpan. Flatworm. Tapi di sini nggak terlalu kelihatan ya. Oke, pertama kita lihat dia. Ya, ini. Nah, kenapa dibilang cacing Platyhelminthes ini? Kita kenal dengan namanya Planaria gonocephalia. Planaria itu diambil dari kata plan. Plan itu tipis, pipih. Cacing pipi namanya. Cacing pipi ini, ya, dia tuh karena pipi, dia makanya nggak ada rongga. Dia nggak ada rongga, makanya pipi banget. Oke? Ya, tapi dia tuh tetap ada 3 bagian. Oke, makanya jelas dia punya bagian tubuh ya, tetap ekto, meso, sama endo. Oke, terus yang selomata, selomata ini cukup banyak di sini Bapak punya ya. Oke. Oh my god. Ups, bentar ya. Ini dia. Ya. Ini dia. Selomata, contohnya cacing tanah. Kita lihat anatominya. Sub, cross section, sub. Oke, ada lagu-lagu, matiin dulu. Kita lihat dia punya bentuk tubuh. Oke, tetap ada ectoderm yang membentuk dia punya kulit luar, kalian lihat. Nah, ya, sama endoderm yang membentuk dia punya kulit dalam. Ecto sama endoderm. Lihat, mesodermnya dia itu yang membentuk dia punya kayak jaringan darah, jaringan saraf, oke, ya, jaringan reproduksi, oke. Ya, itu yang Bapak bilang bedanya diplo sama triplo. Kalau triplo itu 3, ekto, meso, endo. Makanya dia lebih yang inner organs ini, kalian lihat semuanya, ya, itu dia punya organ dalam. Kok bisa ada seperti ini tuh gerak-gerak dia punya? Ya, kenapa? Karena ada mesoderm. Ekto, kulit, lihat dia punya kulit di sini. Bentar Bapak lihat kan, ini kulit. Lihat punya kulit. Kulit. Oke, masih main nggak? Oh iya, masih main. Oke, kulit, ekto, endo, dia punya digestive tract. Oke. Ya, ini dia punya dia makan dari sini, nah. Muyut. Oke. Endo membentuk dia punya sistem pencernaan, baru meso, dia punya jaringan darah, jaringan saraf, ya. Oke. Jaringan saraf di ekto, Bapak salah ngomong. Jaringan darah, jaringan reproduksi, ya, itu terbentuk di situ. Ya. Jaringan reproduksi, sekretori, ya. Itu dari mesoderm. Masuk kelihatan. Triploblastik. Coba lihat di antara dia punya kulit, ekto, endo, ada mesoderm kan, tapi masih ada rongga dong. Lihat ini kan kosong-kosong. Nah, makanya dia masuk dalam selomata. Selain ini cacing, ada yang lain, ada juga oke. Ya, kebanyakan ini tuh mereka tuh udah apa sih? Anatominya tuh udah kompleks. Ya, yang kompleks biasanya udah triploblastik. Ya, contohnya itu udang, lobster. Nah, lihat bentuk tubuh, oke? Ekto yang bentuk dia punya cangkang, dia punya badan. Endo, lihat dia punya digestive tract yang kuning-kuning. Meso membentuk dia punya jantung, organ reproduksi, oke? Ya, itu dibentuk dari mesoderm. Lihat, ekto, meso, endo. Selalu kita menemukan itu di semuanya. Next, kita lihat ini. Roman snail, atau kita kenal dengan bekicot. Ya, ini kalau dipegang nih, dia kecil-kecil. Jadi masuk ke dalam. Oke, bilateral. Ya, lihat. Dia punya bentuk. Oke, ekto, dia punya badan, kulit luar. Oke, endo, ya, dia punya tempat makan, digestive. Lihat. Ya, meso, ya. Ini, Oke. Itu dia. Ya. Meso itu yang membentuk dia punya jaringan reproduksi, ya, jaringan darah, paru-paru, jantung, ya, itu yang membentuk dari mesoderm. Ekto, meso, endo, ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya Bapak recap, ya, lapisan tubuh itu ada 2, diplo sama triplo.
Tripoblastik berarti cuma 2, ekto sama endo. Tripoblastik 3, ekto, meso, endo. Oke, yang diploblastik contohnya porifera sama cnidaria. Kita lihat tadi contoh di Development 3D, lebih jelas di cnidaria ya. Dia cuma ada ekto yang akan membentuk lapisan kulit dan saraf. Endo akan membentuk sistem pencernaan. Makanya pada saat kita lihat tadi yang cnidaria, dia itu cuma ada kulit sama saraf sama sistem pencernaan. Dia nggak ada pembuluh darah, nggak ada organ-organ. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki mesoderm. Nah, berbeda dengan tripoblastik. Tripoblastik ada ekto, meso, sama endo. Ekto membentuk semua kulit luar, oke, sama jaringan saraf. Endo membentuk dia punya sistem pencernaan. Meso membuat dia punya jaringan darah, jaringan otot, ya, dan pernafasan, oke, dan lain-lain. Oke, next, ya, tripoblastik ada 3, ada acelomata. Acelom berarti tidak ada rongga. Dia punya ekto, meso, endo, ya, karena tripoblastik. Tapi di mesodermnya ini tidak membentuk rongga karena mesodermnya nempel semua antara ekto sama endo. Oke, pseudocelomata. Mesodermnya dia membentuk rongga, tetapi dia cuma setengah. Mesoderm ini hanya nempel pada ekto, tidak menempel pada endo. Oke. Ketiga adalah celomata. Artinya apa? Ekto, meso, endo. Kenapa? Karena tripoblastik. Tetapi mesoderm ini membentuk rongga. Tapi rongganya ini sempurna. Rongganya ini tuh nempel di ekto, ya, sekaligus juga dia nempel di endo. Ya, yang ekto akan membentuk jaringan kulit, epidermis sama jaringan saraf. Endo membentuk jaringan pencernaan. Meso akan membentuk dia punya jaringan lainnya kayak pembuluh darah, jaringan otot, jaringan limfa, ya, dan lain sebagainya. Itulah dia. Oke, Bapak harap dari sini kalian bisa memperbaiki pekerjaan kalian. Oke, PPT-nya ini Bapak akan kasih di OneNote, tapi tetap kalian harus lihat video ini karena kalau kalian baca doang, kalian tuh tidak akan paham. Oke, nah, thank you banget. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Bahwa kita lihat, Bapak akan lihat hasil kalian berdasarkan dia punya penugasan sudah ada di unit. Oke, di weekly plan kalian Bapak tahu udah dikirimin. Oke, makanya kalian harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, thank you. God bless you. Bye bye. Jangan lupa kalian di komen, like, and subscribe. Kalau misalnya Bapak ada salah-salah, mungkin ada salah konsep, salah apa, bisa di komen di bawah. Oh my goodness. Bye bye.